T, Y sama dengan 4 min 3 cos T dengan T-nya dari 0 sampai 10 second misalnya seperti itu. Nah, kita lihat untuk menggambarkan lintasannya, cara sederhananya kan kita ambil dari T-nya 0 sampai 10, nilai X-nya dimasukkan, nilai Y-nya dimasukkan, kemudian kita dapatkan ini lintasannya, gitu kan? Kita dapatkan lintasannya seperti ini. Nah, secara umum, jadi persamaan parametrik itu dinyatakan dengan X fungsi dari T, Y juga fungsi dari T. Kalau misalnya tidak ada batasan, ini kalau tidak ada batasan dalam nilai T-nya, berarti batasan T-nya itu atau tidak ada batasan, dia rentangnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Tapi kalau ada batasannya, misalnya dari ini tadi 0 sampai 10, berarti dinyatakan dalam interval dari A sampai B seperti ini. Kita lihat berikutnya contoh yang kedua, misalnya di sini gambarlah sebuah grafik dari ini X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dengan T-nya ini dari 0 sampai 2pi. Nah, bagaimana cara menggambar ini? Cara termudahnya dengan kita mengeliminasi parameter T-nya. Nah, di sini kalau kita kuadratkan, X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Gambarnya seperti di 10, 1, 3. Nah, ini T-nya di sini. Nah, ini sehingga XY-nya ini kan cos T sin sin T ya. Dalam bentuk lingkaran ketika T-nya naik dari 0 sampai 2pi, ini. Mohon maaf Ibu. Iya. Bisa diperbesar kecil. Oke. Ini sebentar ya. Sudah? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke. Jadi ini tadi sebentar ya. Mohon maaf Bu, belum di-unmute. Belum. Oke. Ini tadi ya. Jadi ini apa ini? Ada arahnya ya. T-nya ini kalau misalnya searah jarum jam berarti T-nya ini negatif gitu ya. Negatif. Kalau positif berarti dia berlawanan jarum jam. Itu konsensus dalam ini koordinat polar itu seperti itu untuk sudut. Kemudian kita lihat di contoh 3, misalnya di sini gambarlah kurva dari fungsi yang dinyatakan dengan X sama dengan 2T min 3 dan Y sama dengan 6T min 7. Nah, di sini yang dilakukan ini dengan mengeliminasi parameternya, berarti dengan mengeliminasi nilai T-nya. Nah, mengeliminasi nilai T-nya,
Berarti ini ya, kita dapatkan T-nya sama dengan ini dari yang X ini, T-nya sama dengan setengah X ditambah 3. Kan X-nya pindah ke kiri, jadi ini. Kemudian kita gunakan T setengah kali X plus 3 ini, kita masukkan ke Y. Nah, kita akan dapatkan ini fungsinya. Sehingga kita bisa gambarkan fungsi ini Y sama dengan 3X plus 2 ini sama aja dengan fungsi yang dinyatakan dengan X sama dengan 2T min 3 dan Y sama dengan 6T min 7. Ini gambarnya. Kita lihat di sini dia slope-nya 3, kemudian memotong sumbu Y di titik 2 gitu ya. Nah, kemudian ini jadi fungsi parametrik itu secara umum dinyatakan dengan ini. X sama dengan T, kemudian Y sama dengan fungsi dari T. Y sama dengan Fx, tapi X-nya ini X-nya dibuat sama dengan T, jadi Y sama dengan fungsi dari T. Kita lihat, ini nggak usah. Berikutnya garis tangen atau garis singgung dari fungsi atau kurva yang dinyatakan dengan persamaan parametrik. Di sini suatu kurva dinyatakan dengan X sama dengan fungsi dari T, kemudian G dari T sama fungsi dari T dua-duanya. Maka garis singgungnya ini bisa dicari dengan mendiferensialkan dy per dx, berarti dy per dt, kemudian dx per dt, seperti itu. Kita lihat di contoh 4 misalnya di sini, carilah kemiringan dari garis singgung dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran di gambar 1019. Di mana lingkaran ini dinyatakan dengan fungsi X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dengan T-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, yang ditanya ini garis singgungnya ketika T sama dengan pi per 6. Jadi ini, berapa slope-nya yang miring ini. Berarti kita tinggal cari dy per dx-nya, dy per dx sama dengan dy per dt, dx per dt. Ini dy per dt-nya cos T, dx per dt-nya min sin T. Sehingga kita dapatkan min kotangan T. Dengan T-nya pi per 6, kita masukkan ke sini. Berarti slope-nya atau kemiringannya adalah min akar 3. Jadi itu cara mencari garis singgung dari suatu kurva yang dinyatakan dengan fungsi parametrik. Berikutnya kita lihat di contoh 5 di sini. Contoh 5 misalnya ini dalam sebuah eksperimen menggunakan pesawat kertas, ini lintasannya dinyatakan dengan X sama dengan T min 3 sin T. Kemudian Y sama dengan 4 dikurangi 3 cos T dengan T-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian pesawat kertas ini dia akan menabrak dinding pada T sama dengan 10. Seperti di gambar ini. Seperti di gambar yang bawah ini. Jadi gini, dari T0 dia akan menabrak di T10. Nah, lintasannya ini tadi. Lintasannya tadi dinyatakan dengan ini T dikurangi 3 sin T dan Y sama dengan 4 dikurangi 3 cos T. Nah, pertanyaannya Pak, pada detik gitu ya, detik keberapa ini detik keberapa saja ini pesawat ini terbangnya horizontal aja. Kemudian pada detik keberapa saja dia terbangnya vertikal. Nah, ketika dia terbang horizontal berarti dia dy per dt-nya 0 dan dx per dt-nya tidak sama dengan 0 karena dia hanya
terjadi perubahan dalam arah horizontal. Maka di sini dy per dt-nya kita turunkan, ini adalah 3 sin T, dx per dt-nya adalah 1 dikurangi 3 cos T. Tadi dia terbang horizontal kalau dy per dt-nya 0. Sehingga di sini dy per dt-nya 0 ini kita masukkan ke sini, kita dapatkan 3 sin T sama dengan 0. 3 sin T sama dengan 0, berarti sin T sama dengan 0. Nah, sin T sama dengan 0, ini akan memiliki 4 solusi, yaitu kalau T-nya sama dengan 0, kemudian T-nya sama dengan pi, T-nya sama dengan 2pi, dan T-nya sama dengan 3 pi gitu ya. Kemudian dia terbang horizontal, berarti dx per dt-nya tidak sama dengan 0. Dx per dt-nya tidak sama dengan 0, berarti 1 dikurangi 3 cos T ini tidak sama dengan 0. Ini terbangnya horizontal. Dari sini kita akan dapatkan nilainya T-nya sama